Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami masing-masing. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah untuk minggu ini tertulis di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Saya bacakan untuk kita semua. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang menjadi topik khotbah kita yaitu kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah sering mendengarkan istilah pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sudah sering kita dengar dan dipakai untuk mengacu pada adanya kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak-anak mereka. Misalnya jika ada seseorang anak yang berperilaku nakal, pastilah ada yang berkata, anak siapalah ini? Sepertinya orang tuanya juga demikian. Orang tua sama anak sama aja. Sebaliknya, ketika ada seseorang anak yang baik, bijak, ramah, pastilah ada yang memujinya dengan mengatakan, wah, pasti orang tua yang mendidiknya adalah orang tua yang baik dan pintar. Meski sebenarnya ukuran penilaian itu tidaklah akurat dan tidak selalu akurat. Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang nakal. Dan pada umumnya orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik khotbah untuk minggu ini mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tetapi mengapa tadi saya mengawali khotbah ini dengan istilah buah tak jauh dari pohonnya? Karena saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kira-kira? Apakah kita sudah hidup selayaknya sebagai anak-anak Allah? Apakah selama ini kita mencerminkan hidup kita sebagai seorang anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika kita merenungkan perbuatan kita selama ini, apakah yang kita lakukan adalah hal yang benar? Seperti kasih yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika Dia datang ke dunia ini. Inilah yang menjadi sebuah renungan yang begitu dalam untuk kita masing-masing. Apakah sikap kita membuat orang berkata, wah begitu ya, ternyata orang Kristen sungguh lembut dan penuh kasih? Atau orang mengatakan, oh ternyata begitu ya orang Kristen, katanya kasih tapi perilakunya jahat. Mari kita renungkan pada diri kita masing-masing, saudara.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita melihat nas firman Tuhan ini, Paulus mengatakan bahwa keselamatan tidak boleh hanya karena melakukan hukum Taurat, tidak dapat diperoleh. Tapi keselamatan itu hanya oleh karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti mengatakan Yesus datang menghapuskan hukum Taurat itu, namun sebenarnya dia menggenapi, yaitu mengasihi Tuhan, titah pertama sampai yang keempat, dan mengasihi sesama manusia, yang kelima sampai yang ke-10. Kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Dan saudara, sesuai dengan topik kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka ada 3 poin penting yang hendak kita lihat. Yang pertama, kita telah dibaptis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptisan kudus ialah jalan pemberian anugerah kepada manusia. Sebab dengan pembaptisan disampaikan kepada yang percaya pengampunan dosa, kebaharuan hidup, kelepasan dari maut dan iblis, serta sejahtera yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ajaran ini kita menyaksikan anak kecil pun harus dibaptis, karena dengan pembaptisan itu mereka juga masuk ke dalam persekutuan yang menerima anugerah pengorbanan Kristus. Berhubungan pula dengan pemberkatan anak-anak Tuhan Yesus Kristus dalam Markus 10, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kita yang sudah menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah sudah sah sebagai orang percaya dan pengikut Kristus. Oleh karena itu kita disebut sebagai anak-anak Allah karena iman kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, satu di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang telah dibaptis. Paulus memberikan metafora bahwa orang percaya, yaitu gereja, adalah seperti tubuh. Kita dalam tubuh Kristus dan Yesus Kristus sebagai kepala. Kita adalah tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala. Tentu saudara, tubuh terdiri dari beberapa anggota tubuh, dan semisal satu anggota tubuh terluka, pasti tubuh yang lain turut lemah dan merasakannya. Begitulah seharusnya kita, perkumpulan orang-orang percaya, adalah orang-orang yang satu perasaan, satu pengharapan, satu hati, dan satu tujuan, dan saling mendukung serta menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan karunia atau bakat yang dimiliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada saudara kita yang berkekurangan, berduka cita, sakit, maka kita harus membantu, kita harus menghibur dan memberikan semangat. Jangan kita malah menghujatnya. Berarti saudara, tidaklah benar lagi jika ada musuh kita dalam satu jemaat kita. Jika ada orang yang tidak kita cakapi dan kita benci, kita harus saling mengasihi karena kita juga satu dalam Kristus. Jika kita melakukannya, maka patutlah kita disebut sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, kita adalah milik Kristus. Seorang anak yang sedang haus berlari ke dapur. Di sana ia melihat 2 buah gelas. Gelas yang pertama terbuat dari kristal dengan ukiran cantik, mahal, tetapi bagian dalamnya sangat kotor dan berdebu. Di sebelahnya ada gelas yang kedua, berupa gelas plastik murahan tetapi dicuci bersih. Tanpa berpikir panjang, anak itu segera mengambil gelas yang kedua untuk dipakainya mengambil minum, menghilangkan rasa dahaganya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita merasa haus dan ingin minum, gelas mana yang akan kita pakai? Kita pasti akan seperti anak kecil yang tadi dengan memilih gelas yang murah tetapi bersih.
Gelas semewah apapun jika dalamnya kotor dan berdebu menjadi tidak berguna. Saudara-saudara yang terkasih, setiap anak Tuhan adalah seperti gelas kristal tadi. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Itu sebabnya Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hati dan hidup kita. Agar dapat dipakai Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan, tak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek hidup, bukan hanya di gereja, melainkan juga di tempat kerja dan dalam keluarga. Saudara-saudara yang terkasih, adakah kotoran yang masih menempel di hati kita? Bentuknya bisa berupa dendam, amarah, nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Kita harus sering membersihkan hati, membuatnya tetap murni agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Sayang jika kita hanya menjadi gelas kristal kotor, indah namun tak berguna. Saudara, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelaslah kita sebagai anak-anak Allah karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan daripadanya, otomatis perbuatannya adalah hal-hal yang baik, termasuk melakukan hukum Taurat. Kita harus bersuka cita, kita harus bersyukur atas hal ini. Seperti anak sekolah minggu yang mengatakan dalam lagu pujiannya, oh senangnya menjadi anak-anak Allah. Semoga iman kepercayaan kita semakin teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Kiranya firman-Mu boleh kami pergumulkan dalam hidup kami dan kami terapkan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah yang setia, anak-anak Tuhan yang senantiasa mencerminkan diri kami sebagai pengikut-Mu. Tuhan, kiranya Engkaulah yang menuntun langkah kaki kami, menuntun diri kami semua melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.